Baru satu-satunya perempuan yang saya lihat di Indonesia ini, khususnya ya, yang berani mencerca jaksa dan hakim, ini orangnya. Siapa lagi kalau bukan Nikita Mirzani. Dalam kasus persidangan dengan Reza Gladys, ya seorang dokter kecantikan ini semakin hari semakin memanas, teman-teman. Ya banyak tuntutan kepada Nikita Mirzani, ya didakwa dengan 11 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Tapi ada yang lucu, teman-teman ya. Baru kali ini kita lihat seorang perempuan loh ya, bukan laki-laki ya, yang berani menuntut balas, artinya berani memberikan feedback kepada para jaksa dan hakim. Ya, ini luar biasanya. Ini salah satu perempuan yang menurut saya acukan jempol. Ya, berani bersuara, berani mengatakan kebenaran. Ingat teman-teman, ingat, saya ulang sekali lagi dalam video ini. Jangan hari ini kita mau lagi dibodoh-bodohi para oknum-oknum hakim dan jasa. Kenapa? Karena kalau banyak kita lihat kasus yang tidak bersalah bisa menjadi bersalah. Yang bersalah bisa bebas, asalkan ada cuan. Hari ini Nikita Mirzani kita dukung bersama-sama terhadap keberaniannya memberikan feedback kepada jaksa dan hakim. Nah, luar biasa kan? Pasti teman-teman terharu dengan Nikita Mirzani. Bayangkan aja teman-teman. Cuma mereview skincare yang tidak terdaftar di Balai POM, yang itu dapat merusak wajah-wajah Anda yang perempuan, itu yang dibela Nikita. Kalau masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan, kenapa harus balik ke persidangan? Kan akhir-akhirnya meruncing ya kan? Kan uang yang keluar. Nah, bayangkan betapa ruginya Reza Gladys. Uang udah keluar miliaran untuk memberi uang pengacara. Begitu juga hari habis ya kan. Biasanya kita bisa menjual produk, akhirnya terganggu dengan persidangan. Makanya kalau sebelum Anda, ini bagi Anda ya, di teman-teman ya. Kalau Anda punya masalah kepada seseorang misalnya, yaitu bisa jadi letaklah mencemari nama baik Anda misalnya. Sebelum Anda layangkan ke persidangan atau Anda laporkan, berpikir 2 kali dulu. Apa dampaknya bagi diri Anda? Apa nanti manfaatnya bagi diri Anda? Bayangkan aja teman-teman. Kalau udah masuk ke persidangan, pertama Anda harus ada pengacara. Nah, ini nih menurut saya. Pertama harus Anda bawa pengacara. Bayar pengacara berapa sekarang teman-teman? Coba bayar pengacara berapa sekarang? Puluhan juta loh ya. Kalau apalagi udah pengacara kondang itu ratusan miliar itu bayarannya. Ada nggak uang Anda sebanyak itu? Seharusnya sebelum Nikita Mirzani ini dilaporkan kepada kepolisian, seharusnya Reza Gladys ini harus berpikir 2 kali ya sebelum melaporkan. Karena ini merugikan, sangat merugikan, menghabiskan hari, menghabiskan uang. Itu teman-teman ya. Jadi kita harus berpikir panjang. Kalau seandainya produk kita direview lalu ada kekurangan, seharusnya pihak dari Reza Gladys itu mendatangi Nikita Mirzani, berbicara baik-baik. Seorang Nikita Mirzani kan dia bukan seorang otoriter dia. Dia juga punya hati untuk menimbangkan. Dia juga punya perasaan. Dia juga punya hati nurani. Tidak mungkin dia walaupun dia keras kita lihat di luar teman-teman, tapi dia masih punya kelembutan. Makanya seorang itu udah telanjur lah, maksudnya udah telanjur. Tapi untuk teman-teman lah, untuk teman-teman semua sahabat-sahabat Novri SR, berpikirlah 2 kali Anda ketika Anda melaporkan seseorang. Apakah Anda udah siap dengan dana? Apakah udah siap dengan mental? Ini mental yang dibayar kan? Mental yang kena nanti bayangkan betapa habis hari bolak-balik ke kejaksaan, ya, ke pengadilan. Nah, minyak motor habis, minyak Honda habis. Nah, kalau kita bawa sopir, kasih lu uang sopir, berapa uang kita keluar teman-teman? Seharusnya hanya kasus mereview skincare yang belum terdaftar, seharusnya itu bisa dilakukan secara kekeluargaan. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan sebelum kasus ini diangkat ke persidangan. Itu kan rugi jadi kan? Semua rugi. Akhirnya apa? Itulah berpikirlah Anda 2 kali sebelum mengadukan seseorang.
Padahal Nikita Mirzani, teman-teman, saya rasa dia adalah wanita yang baik menurut saya. Kenapa dia baik? Karena dia pengen mereview kalau seandainya ada keganjilan di skincare itu, daripada wajah-wajah kalian rusak. Kan kalau kita lihat berapa banyak wajah perempuan yang rusak gara-gara memakai skincare yang salah kan. Skincare yang ilegal kan. Dahulu wajahnya cantik, sekarang berkada-kada semuanya. Bernanah-nanah gara-gara memakai produk skincare yang tidak terdaftar di Balai POM dan mengandung bahan merkuri yang berbahaya. Artinya Nikita Mirzani dia menyelamatkan wanita Indonesia. Itu tujuannya. Tapi ini namanya permainan dunia, teman-teman. Dan juga saya minta kepada jaksa dan hakim, hendaknya Anda mempertimbangkan lebih jeli lagi terhadap kasus Nikita Mirzani ini. Jangan ada yang dirugikan. Kenapa harus teliti lagi? Jangan ada nanti yang dirugikan salah satu pihak. Kalau ini masalah-masalah produk, masalah konsumen segala macam, seharusnya seorang hakim itu memberikan mediasi kepada pihak Reza Gladys dan Nikita Mirzani agar orang ini mau berdamai dan Reza Gladys mengakui kesalahan skincare-nya dan dia memperbaiki, kan itu seharusnya. Seharusnya teman-teman, kasus orang ini sebenarnya mudah diperbaiki, tapi mungkin karena ego lah, kan? Karena apalah saya nggak tahu. Tapi belajarlah di sini, ya sebelum Anda melaporkan seseorang, Anda harus berpikir 2 kali. Apalagi kalau ini udah masuk ke persidangan, itu semuanya uang aja lagi teman-teman. Ya, semuanya pasti mengeluarkan uang aja lagi. Nggak ada yang gratis sama sekarang, yakinlah teman-teman. Nggak ada namanya yang gratis, itu nonsen itu. Pengacara Anda undang itu dibayar itu. Uang makan Anda berapa hari Anda di persidangan itu dibayar itu. Makanya berpikirlah 2 kali ya. Terhadap kasus Nikita Mirzani ini berpikirlah. Hati-hati teman, hati-hati. Jangan gegabah melaporkan seseorang. Jangan gegabah melaporkan seseorang, itu nanti akan berampak buruk pada usaha kita dan diri kita dan keluarga kita. Gimana menurut pendapat teman-teman terhadap kasus yang terjadi dengan Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini? Siapa yang salah sebenarnya dan siapa yang betul sebenarnya? Atau orang dua-dua ini, menurut teman-teman gimana? Ini saya minta pendapat netizennya. Seharusnya orang ini berdamai terlebih dahulu daripada kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Gimana? Apakah kalian sepakat 2 orang ini berdamai? Silakan komen di bawah. Kalau ada masalah pribadi di rumah, selesaikan secepatnya di rumah. Jangan dibawa-bawa ke persidangan. Akibatnya jaksa penuntut umum serampangan membuat serangan-serangan yang membabi buta. Saya sampaikan kepada jaksa penuntut umum, jangan menceramahi saya dengan mengatakan kepada saya harus mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, karena faktanya saudara jaksa sendiri mencederai nilai-nilai keadilan dengan cara memperkosa dan mempercundangi hukum. Hal ini tergambar dari salah satu perbuatan jaksa yang berada di kasus Trenggiling pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di kasus Trenggiling, jaksa yang menangani perkara tersebut sama dengan jaksa yang menangani perkara saya. Dalam kasus Trenggiling tersebut, jaksa telah menuntut terdakwa Rizky Julpratomo bin Bambang Sumardiko dengan tuntutan 1 tahun penjara dan denda 20 juta. Padahal pidana yang ada di dalam pasal 21 ayat 2 huruf C junto pasal 40A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ancamannya minimal 3 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara. Fakta ini membuktikan bahwa jaksa telah melakukan malpraktek hukum karena melakukan perbuatan menyimpang dari hukum yang berlaku. Jadi kepada jaksa, jangan bicara keadilan kalau Anda sendiri memperlihatkan ketidakadilan itu melalui surat tuntutan terhadap terdakwa Rizky Julpratomo bin Bambang Sumardiko dalam kasus Trenggiling. Saudara jaksa harus banyak berkaca, jangan membicarakan diri sendiri melalui orang lain. Tindakan jaksa yang sudah memperkosa dan mempercundangi hukum sudah membuat malu institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam salah satu materi yang ada di dalam nota pembelaan pribadi saya,
adalah membahas tentang kasus Renggiling yang hukumannya telah diporak-porandakan oleh jaksa. Akan tetapi dalam repliknya, jaksa penuntut umum tidak memberikan tanggapan terkait hal ini. Karena sesungguhnya jaksa penuntut umum tahu bahwa mereka telah memperbaikan hukum sesuka hatinya.